ITB, selamat datang di Podcast UBI, Ulas Bendungan Indonesia. Bersama saya, Diah Putri, dan Balai Teknik Bendungan akan membahas hal-hal menarik khususnya seputar bendungan di Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai hal yang mungkin untuk masyarakat sangat menarik ya, apalagi yang sering nanyain lowongan pekerjaan. Nah, kita akan membahas mengenai CPNS. Tapi sebelum itu, di sini dia sudah bersama narasumber yang cantik-cantik. Di sini ada Mbak Agia dan Mbak Velita. Boleh menyapa sobat BTB terlebih dahulu, Mbak? Halo. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Halo, saya Agia dari Balai Teknik Bendungan. Oke. Halo, saya Velita dari Balai Teknik Bendungan. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai CPNS dan PNS nih, Mbak. Kan biasanya banyak stereotip kalau misalnya CPNS ini tuh idaman mertua gitu kan, Mbak. Gimana nih rasanya menjadi PNS yang menjadi idaman mertua? Gimana, Mbak? Velita dulu deh. Gimana, Mbak? Rasanya senang aja sih, soalnya kayak kerjanya kan bisa balance nih. Maksudnya nggak terlalu banyak beban kerjanya dan banyak nih ilmu-ilmu yang bisa didapat karena kita di Balai Teknik Bendungan kan. Jadi ilmu-ilmu yang mungkin pas di kuliah belum didapat, di sini bisa dapat banyak. Oke, kalau Mbak gimana, Mbak? Ya, kalau aku sih memang kan dari awal emang kepingin masuk jadi pegawai negeri dan PUPR khususnya, jadi ya happy. Sejauh ini masih happy. Jadi jadi idaman mertua ini bonus plus aja ya, Mbak, kalau gitu? Mungkin udah idaman mertua juga sih. Oke. Oke, nah kalau begitu kita balik ke bahas tentang PNS yang terlebih dahulu mungkin ya. Oke. Sebenarnya PNS itu apa sih, Mbak? Pastinya bukan pegawai Nagita Slavina ya, itu kayak beda lagi. Apa nih, Mbak? Ya kalau PNS sendiri kan dari akronimnya aja kan udah pegawai negeri sipil. Berarti kalau menurut aku ya, PNS itu semua pegawai yang kerja di lembaga pemerintahan, tapi dia sudah mengikuti rekrutmen yang diadakan oleh pemerintah gitu. Jadi status kepegawaiannya juga sudah tertuang di undang-undang tersebut. Oke. Nah, kalau begitu kan biasanya ada selain PNS tuh ada istilah ASN ya. Sebenarnya apa sih bedanya ASN sama PNS itu? Nah, tadi udah sedikit ada penjelasan dari Mbak Agia. Jadi kalau ASN tuh semua yang bekerja di lembaga pemerintahan. Sedangkan kalau PNS ini ya bagian dari ASN itu sendiri. Tapi dia status pekerjaannya dia tetap dan pengangkatannya berdasarkan undang-undang. Oke, jadi sebelumnya PNS ini ada di dalam ASN. Iya, tapi bagian dari. Ya, tapi ada misalnya kayak jabatan lain sebelumnya bukan PNS ya, kayak gitu. Maksudnya bagian dari ASN yang lainnya selain PNS. Itu ada apa, Mbak? Contohnya kalau yang sekarang lagi hits mungkin P3K ya, lagi banyak dibahas, itu juga masuk dalam ASN. Tapi kan kalau bedanya mungkin kalau PNS sendiri kan tadi udah disebutkan kalau dia udah sebagai pegawai tetap ya. Sedangkan kalau P3 sendiri ada perjanjian kontraknya, jadi masa kerjanya udah tertulis dalam kontrak berdasarkan itu. Ya, kalau PNS seumur hidup ya, kontraknya. Hidup. Nah, kalau menurut Mbak sendiri gimana, Mbak? P3K sama PNS itu apa bedanya? Oh, kalau P3K kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, betul. Jadinya tentu dia punya lifetime sendiri. Setahu saya itu 5 tahun. Kalau PNS ini setelah kita sudah lolos CPNS itu lifetime-nya itu full. Jadi secara jenjang karir juga mungkin lebih berpeluang kalau dibandingkan dengan P3K. Cuma tidak menutup kemungkinan juga sih P3K ini karir ke depannya juga akan bisa lebih baik seperti PNS. Mungkin kita lihat ke depannya gimana ya Mbak untuk P3K. Nah, kita bahas tentang PNS lagi nih, Mbak. Gimana sih cara rekrutmen PNS ini? Seperti yang kita tahu, Mbak kan udah menjadi PNS, Mbak juga. Mbak waktu itu tahun berapa, Mbak? Ikut seleksinya? Itu seleksi 2017. Kalau Mbak Velita? Aku di 2022. Oke, baru ya Mbak kalau gitu. Nah, kalau Mbak gimana Mbak waktu itu? Alurnya? Kalau waktu itu tentu alurnya awalnya kan seleksi administrasi. Seleksi administrasi lolos, kita masuk ke SKB. Ya, SKD. Oh, SKD dulu. Kalau SKD-nya itu misalnya yang dibutuhkan formasinya ada 10 orang. Nah, yang lolos ke SKB itu 3 kali dari si
yang dibutuhkan formasi. Jadi 3 kali 10, jadi 30 yang nilai tertinggi yang bisa lolos ke SKB. Nah, tapi kalau di tahunku itu SKB yang masuk SKB semua bisa lolos ke psikotes. Nah, habis itu baru di ranking, baru diurutkan kembali gitu. Oke, kalau gitu. Kalau waktu tahun Mbak gimana Mbak? Hampir sama sih kalau untuk proses perekrutannya kayak dari administrasinya, terus SKD juga diambil 3 kali dari formasi yang dibutuhkan, terus kita juga ada SKB sama psikotes, tapi mungkin yang agak berbeda di psikotesnya. Kalau di angkatan aku jadi ada kayak minimalnya, jadi harus memenuhi integritasnya minimal 4 sama nilai total psikotesnya minimal 64. Jadi kalau misalkan psikotesnya itu nilai minimalnya nggak terpenuhi, meskipun nilai SKD sama SKB-nya besar, tetap dinyatakan gugur. Oke, kalau gitu. Jadi tetap ada perbedaannya ya. Nah, boleh nggak Mbak kita bahas secara personal untuk Mbak sendiri, kenapa sih milih PNS nih Mbak? Untuk ceritanya mungkin Mbak langsung setelah lulus langsung pilih menjadi PNS atau ada kerja dulu gimana? Sebenarnya awalnya kan memang pengen banget jadi pegawai negeri ya. Cuma saat itu pas aku lulus belum wisuda berarti ya. Iya. Itu ada bukaan tahun 2014. Nah, udah konfirmasi juga ternyata nggak bisa nih kalau nggak ada ijazah. Jadi mau nggak mau ya udah aku coba nyari kerjaan yang lain. Terus alhamdulillah 2017 buka. Tapi di bukan tahun 2017 itu awalnya Kemenkumham di tahap pertama. Awalnya kayak ragu gitu. Ini harus nunggu PU atau enggak, soalnya emang pengennya kan PU gitu, bukan yang penting PNS ya. Iya. Terus ternyata setelah Kemenkumham nyoba gagal. Beberapa bulan kemudian PU dan lain-lain buka. Untungnya masih bisa daftar walaupun Kemenkumham udah pernah daftar gitu. Terus aku coba, alhamdulillah lolos. Gitu. Jadi waktu tahun Mbak itu ada 2 kali pembukaan. Yang satu khusus untuk Kemenkumham ya. Yang satu untuk yang lain-lainnya. Selain Kemenkumham. Kemudian jodohnya ternyata di PUPR ya Mbak. Gitu. Nah kalau Mbak Felita sendiri gimana Mbak? Kalau aku waktu itu kan lulus di 2020 ya. Kayak benar-benar bertepatan sama COVID. Iya. Itu cukup susah juga ya untuk nyari kerjaannya. Terus ternyata pas di 2022 atau 2021 akhir gitu ada pembukaan CPNS ini. Terus kan itu kayak lebih ramah ya untuk fresh graduate yang nggak ada pengalaman kerja apapun, jadi nyoba lah di situ dan alhamdulillah terus. Oke, jadi sekali coba langsung masuk ya Mbak. Itu Mbak jalur apa Mbak sebelumnya? Jalur kumlot. Oke, wah, keren banget ya udah dari teknik kumlot gitu. Itu apa bedanya Mbak sama jalur biasa? Kalau setahu aku yang syarat yang paling beda jadi jurusannya harus A, prodinya juga harus A. Nah baru nilai IPK-nya pasti ya harus kumlot ya. Terus perbedaan lagi mungkin menurut aku itu lebih memudahkan karena nilai minimal di SKD-nya tuh cuman ada syarat di TU-nya minimal 80. Jadi nggak ada TKP sama TWK-nya nggak ada nilai minimalnya berapa. Tapi kan sebenarnya berarti 4 tahun waktu kuliah harus mempertahankan IPK kumlot itu ya Mbak. Nah, tapi sebenarnya kita boleh balik tentang informasi tentang PNS ini ya Mbak. Itu di mana sih bisa ditemukannya informasi ini? Kalau mengenai informasi itu sebenarnya bisa aja dibuka di sschasn.bkn.go.id atau kalau memang mau ke Kementerian PUPR bisa juga dilihat di pu.go.id. Di situ aku lihat udah cukup jelas sih untuk alur dan jadwal-jadwalnya. Cuma mungkin ya ada mundur-mundur jadwal sudah biasa lah. Iya. Nah, kalau gitu untuk tadi kan untuk syarat dan ketentuan yang kumlot ada tersendiri. Kalau misalnya yang umum tuh syarat ketentuannya apa nih Mbak? Sebenarnya kalau di tahun 2017 itu syaratnya itu ya selain yang 3 kali formasi ya untuk yang ke SKB itu ada minimum yang SKD-nya itu. SKD itu kan ada TU, TWK dan TKP. Cuma minimumnya itu aku lupa ya detailnya. Cuma memang ada parameter nilai sendiri-sendirinya itu. Kalau misalnya satu nggak lolos, walaupun totalnya tinggi, tetap kita nggak lolos. Oke. Nah kalau misalnya waktu Mbak gimana? Sama sih kayak ya tadi kalau
farmasi umum persyaratannya hampir sama kayak yang kumlot, tapi ya tadi berarti nggak ada jurusan harus A dan lain sebagainya. Terus kalau yang umum sendiri, setauku sih apa ya, persyaratannya hampir sama sih Pak, kayak bisa dicek juga nanti di tesnya. Oke, tapi untuk setiap kementerian juga mungkin ada bedanya ya Mbak Bisa, untuk syaratnya. betul. Oke, kalau gitu tadi kan ada Mbak ada bahas tentang tesnya nih Mbak. Menurut Mbak nih dari SKD kan ada 3 ya hitungannya. Ada TIU, kemudian ada TWK dan TIU, lain-lain. TWK dan TKP. Pas angkatanku ya. Itu kalau di Mbak nilai nih, yang paling susah yang mana Mbak? Buat aku pribadi? Iya. Buat aku pribadi TWK. Kenapa tuh Mbak? Karena menghafal dan serandom itu gitu loh. Yeah. Maksudnya mungkin kan kalau mau masuk tes-tes gitu kan kita pasti udah punya grup-grup Telegram lah, grup-grup WhatsApp. Bahasannya itu ya nggak ada semua. Oh nggak muncul ternyata? Ya mungkin aku dapetnya yang pas nggak muncul ya. Jadi benar-benar serandom itu dan ya mungkin aku kurang tertarik dengan sejarah Indonesia banget jadi kayak agak susah sih. Nah berarti Mbak lebih jago di hitungannya ya kalau gitu? Bukan lebih jago ya, cuma lebih menikmati mengerjakan TIU. Oke. Nah tapi ada contoh soal yang Mbak inget nggak? Yang dulu, yang mungkin kata pas TWK yang kayak wah mind blowing banget gitu. Aku udah terlalu lama sih Mbak, jadi untuk ya tuh, kalau untuk ingat soalnya apa tuh nggak ingat. Cuma kalau paling bukan TWK sih yang aku ingat. Apa, kayak di TIU-nya itu. Tapi TIU itu lebih ke pelajaran-pelajaran mekanika fluida itu kalau di bagianku banyak keluar. Oke. Tapi itu semua tesnya tuh selalu sama di semua kementerian juga atau beda juga? Maksudnya gimana? Untuk SKD-nya? Soalnya apa? Harusnya sih dibedakan ya. Soalnya kan kalau TIU itu kan biasanya ya tapi saya kurang tahu juga sih. Maksudnya kalau TWK ini kalau saya bandingkan dengan orang-orang lain gitu ya, kalau di grup saya kurang tahu juga. Itu TWK itu kecenderungan PU itu lebih susah kalau dibandingkan kementerian lain. Tapi nggak tahu kan sampelnya juga nggak seberapa. Cuma kalau memang dibandingkan Kemenkumham yang udah pernah saya tes juga itu memang PU lebih susah. TWK, TIU gitu. Jadi hasilnya juga beda ya. Lebih rendah lah kalau dibandingkan yang lain. Tapi ternyata Mbak keterimanya di PU. Oh, karena Kemenkumham itu lowongannya lebih sedikit. Oh, yang PU bukannya besar-besaran gitu. Kalau Mbak gimana Mbak? Mana yang lebih susah? Sama sih Mbak. Oke. Karena benar-benar seluas itu materi yang perlu dipelajari dan kita tahu gitu mulai dari sejarah. Jadi bukan hanya wawasan kebangsaan yang kayak PPKN yang kita di tempat di SMA gitu, benar-benar luas kayak sejarah. Dan soalnya nggak langsung to the point, misal kayak sejarah ini tahun berapa gitu, nggak benar-benar ada analis kayak misal case ini dia masuknya apa. Jadi lebih susah karena bisa beda orang tuh beda persepsi ini tuh masuknya gimana gitu. Jawaban yang tepat tuh menurutku sih bisa beda persepsi antar orang. Jadi menurut Mbak sekalian ini yang TWK itu harus lebih belajar mungkin ya. Karena banyak. Nah kalau gitu persiapan Mbak sendiri waktu itu apa aja sih Mbak? Sebelum CPNS ini ada pengumpulan berkas kah? Mbak langsung kayak menyiapkan atau ada ikut bimbelnya kayak gimana gitu? Kalau pengumpulan berkas kan memang berkasnya itu lumayan banyak dan sebenarnya cukup PR ya, maksudnya kalau nggak dicicil. Terus kalau misalnya ada salah upload lah atau apa kan itu udah pasti gugur di seleksi administrasi kan, karena nggak sedikit gitu orang-orang yang salah upload atau misalnya salah format itu langsung cut gitu kan, ya berarti harus lebih hati-hati lah di situ. Terus kalau dari aku pribadi untuk bimbel nggak ikut sama sekali, cuma memang beli ini sih kayak soft copy buat ngerjain aja contoh soal gitu. Karena ya hype-nya terlalu heboh jadi kayak worry aja kalau belajarnya tuh
nggak ada koridornya gitu. Iya. Ini gimana? Kalau cuma asal-asalan Ya, agak betul. takut gitu ya Betul. mungkin. Dan maksudnya kalau PNS itu kan ada waktu yang ditunjukkan ya, waktu mundur gitu. Maksudnya itu juga harus dilatih. Jadi kadang kita udah latihan soal, udah bisa Oke. banget nih. Ternyata pas ada waktunya tuh ya beda gitu, Iya, pressure-nya beda oke. gitu. Jadi ya gitu sih latihan. Ketegangannya Ngerjain beda soal mungkin betul, ya. dengan waktu. Oke. Kalau Mbak sendiri itu gimana Mbak persiapannya? Persiapannya mungkin ya itu sih Mbak, kayak banyak latihan soal karena kan ada 110 soal dan dalam 100 menit. Jadi bukan cuma harus nguasain materi tapi harus gimana kita manage waktu biar 110 soal itu tuh selesai tepat waktu dan jawabannya benar. Kalau untuk berkas-berkas sendiri kebetulan syarat-syaratnya bersama dengan tahun yang sebelumnya. Jadi sebelum pengumuman di SSCASN tuh udah sempat nyiapin berkas-berkas apa yang perlu disiapkan kayak misalkan TOEFL dan sebagainya. Jadi pas udah pembukaan kita udah siap semuanya. Oke. Itu kira-kira Mbak berapa misalnya ada 1 minggu untuk menyiapkan berkas atau sebelum dibuka website pengumumannya di SSCASN itu atau berapa Mbak? Tepatnya kurang ngitung juga sih Mbak, tapi mungkin kayak sekitar sebulanan tuh udah siapin, udah lengkap dan dicek. Kan ada beberapa yang harus dicek kayak yang bener-bener di web tertentu tuh dia masuk atau enggak. Kalau misalnya waktu tahun Mbak ini misalnya ya, untuk kualifikasi pendidikannya tuh S1 ekonomi gitu misalnya. Tapi dia dari S1 akuntansi. Untuk dari administrasinya tuh langsung tertolak atau gimana Mbak? Waktu tahun Mbak? Kalau tahunku itu kan misalnya Kementerian PUPR mau milih langsung Direktorat SDA gitu. Itu misalnya jurusan yang dibutuhkan ada teknik sipil, terus teknik geologi, geodesi. Sepertinya kalau misalnya yang penting kita masuk sesuai kriteria itu ya lolos-lolos aja gitu. Oke. Tapi kurang tahu juga ya karena kan bukan kita yang handle masalah itu. Administrasinya. Atau mungkin administrasi itu bisa aja hanya dicek sesuai nggak nih akreditasinya, TOEFL-nya. Karena kalau dulu angkatanku benar-benar ketat masalah TOEFL. Jadi TOEFL itu dibatasi nggak boleh selain TOEFL dari lembaga negeri. Gitu. Okay. Jadi agak PR juga karena kan info CPNS-nya mendadak. Ternyata harus mengumpulkan berkas TOEFL yang nggak bisa di semua tempat gitu. Jadi langsung lah berbondong-bondong orang untuk tes di satu tempat gitu. Yang kemarin sih iya. Oke. Waktu tahun Mbak gimana Mbak? Ada nggak sih yang kayak ternyata hal ini tuh bikin gugur di seleksi awal gitu, baru administrasi aja gitu? Mungkin kalau ini beberapa kesalahan yang sebenarnya dilakuin oleh masing-masing ya. Jadi ada, kalau dulu kita masih pakai materai, kalau sekarang kan e-materai ya. Kalau dulu pakai materai biasa, ada yang kan ada ada 2 surat pernyataan, mereka pakai 1 materai. Dan ternyata dari pihak BKA-nya benar-benar dicek nomornya, kan ada nomor serinya. Ternyata sama dan tertolak gara-gara cuma itu aja. Jadi mungkin itu juga perlu diperhatikan ya, kayak syarat-syarat administrasinya tuh perlu dicek lagi benar-benarnya gimana, jangan cuman kayak gitu doang gagal kan sayang ya. Iya, sayang banget baru administrasi aja udah gagal gitu. Yang cuman kayak masalah sepele itu kan. Nah kalau gitu ada tips and tricks lain gak sih Mbak untuk yang misalnya mau ikut CPNS tahun ini gitu? Tips and triknya ya yang pasti harus fokus ya. Fokus tuh maksudnya dari administrasi apa nih yang udah bisa dikumpulin di teliti benar-benar apa aja yang harus disiapkan. Karena kan gak lucu ya, maksudnya kita belum berperang sudah gagal di masalah filing gitu. Terus yang kedua ya usaha lebih giat dari biasanya. Dan usahanya itu ya beneran dikorelasikan dengan kalau kita tes gitu. Karena sering banget gitu loh dengar kayak aku bisa ternyata pas hari H tuh ada pressure waktu udah blank gitu langsung nggak bisa gitu. Terlalu nervous ya dari awalnya. Soalnya waktunya kan benar-benar terbatas. Ya saran aja sih kalau misalnya ada soal yang
nggak bisa. Mm-mm. Itu kan waktu angkatanku tuh bisa dimundurkan kembali Oke, gitu loh. Jadi mm-mm. next aja. Kalau Oh, kalau iya. dari aku sih aku nyari soal yang aku bisa kerjain. Jadi jangan fokus ke nggak bisa. Itu habis banget Cari yang waktuku. gampang dulu ya Cari yang berarti kalau. gampang. Gitu. Dan ya yang pasti harus bener sih. Maksudnya bukan ngisi, yang penting ngisi kan nggak seperti itu. Iya. Gitu sih. Nah, kalau Mbak sendiri gimana? Apa tips and triknya, Mbak? Ya tadi sih mungkin kalau tips and tricks sebenarnya bisa masing-masing orang nemuin caranya ya tadi dengan cara ngerjain soal sering-sering gitu. Jadi nanti kalian udah tahu nih kira-kira yang paling mudah untuk kalian tuh TKP, TWK, PTIU. Nah menurutku yang mudah dulu tuh dikerjain dulu. Terus jangan fokus ke soal-soal yang sulit kayak yang Mbak Gia bilang tadi. Kayak lewatin dulu aja. Kalau serasa waktunya cukup bisa balik lagi kan nanti. Terus mungkin kalau untuk aku TKP ditaruh di akhir aja karena semua jawabannya tuh ada poinnya. Jadi kalau TWK kan kalau salah ya udah 0. Kalau TKP tuh sesalah-salahnya masih ada 1 poin. Jadi maksudnya kalau kamu di akhir beneran udah nggak ada waktu lagi, kamu asal jawab di TKP tuh masih ada poin lah seenggaknya gitu, nggak 0-0 banget. Oke. Nah, kalau gitu menurut Mbak sekalian, perlu nggak sih untuk ikut bimbel sebelum untuk tes CPNS atau beli buku gitu kayak gitu? Ya itu balik lagi ke masing-masing orang ya. Maksudnya kepercayaan diri orang kan beda-beda. Iya. Ada yang aku harus nih ikut bimbel atau aku harus beli buku, atau ada juga yang gak usah lah dengerin temen ngejelasin juga udah bisa Udah masuk. cukup, Nah iya. gitu. Jadi ya semua balik lagi ke masing-masing orang. Cuma apa salahnya kita berusaha maksimal gitu kalau memang benar-benar pengen keterima. Soalnya kan banyak cerita juga ya kalau daftar tuh bukan karena kepengen gitu. Iya. Karena pressure, karena disuruh, atau karena satu dan lain hal kayak gitu. Cuma kalau kita memang pengen banget kan, ya apa Disarankan salahnya iya, berusaha lebih lah. Oke. Kalau Mbak sendiri gimana, Mbak? Mungkin kayak Mbak Felita karena udah pinter ya udah nggak usah lah gitu kayak gitu. Justru kalau aku kemarin ikut bimbel sih kebetulan, tapi kalau untuk gimana perlu atau enggaknya ya tadi dibalikin kalian tuh nyamannya gimana belajarnya. Kalau misalkan kalian ada kerja kan, kalau bimbel biasanya ada jam-jam tertentu nih harus ikut Zoom lain sebagainya. Nah menurut kalian gimana nih time management kalian? Oke nggak kalau ikut bimbel gitu, kayak harus jam segini harus ada Zoom kayak gitu bisa atau enggak? Ya itu sih kayak dibalikin lagi kalian enaknya tuh belajarnya gimana, karena sekarang sumber belajar juga udah banyak ya. Kayak YouTube juga udah cukup informatif untuk ngasih gimana tips and tricks, cara ngerjain TU cepat lah dan lain sebagainya tuh udah banyak banget sumbernya, nggak kalau dulu kan buku aja, kalau sekarang kan sumbernya udah banyak. Oke, kalau gitu. Nah, untuk Mbak sendiri apa sih motivasinya untuk sampai kayak belajar, kemudian juga intinya sih mengikuti tes CPNS dan menjadi PNS, apa sih motivasinya Mbak? Mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman sobat BTB lainnya juga. Ya jadi karena orang tuaku juga pegawai negeri, sehingga aku sudah tahu lah kurang lebihnya seperti apa pegawai negeri. Terus pengen sekolah lagi, biayain kantor, dan bisa jalan-jalan keliling Indonesia sambil bekerja tentunya. Jadi plus-plus ya, sambil kerja bisa, sambil jalan-jalan bisa. Kalau Mbak, Felita gimana Mbak? Sama sih sebenarnya, kayak PNS kan kayak lebih stabil aja ya kerjanya. Kayak maksudnya kalau kamu udah masuk ya udah kamu tenang aja di situ tanpa takut bakalan di PHK dan sebagainya, kecuali kamu emang buat pelanggaran berat. Terus ada jaminan pensiun lah, tadi yang dibilang jenjang karirnya juga bisa dijamin juga, terus bisa S2 dibayarin. Kayak menurutku sih itu untuk aku cukup menenangkan dan cukup menyenangkan sih. Jadi kayak oke, pengen banget jadi PNS. Jadi selain work-life balance juga, kemudian ya pasti kan ada pensiunan dan segala macam jaminan. Makanya mungkin banyak istilah PNS itu idamannya mertua gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita dia boleh tanya nih Mbak, ini kembali ke apa? Cara pemilihan instansi gitu. Perlu nggak sih kita benar-benar
mengetahui instansi yang akan kita pilih gitu? Perlu. Kalau aku perlu. Karena kalau aku kerja itu nggak bisa yang benar-benar menyeberang dari kemampuan aku. Jadi aku cari nih yang membutuhkan jurusan kuliahku mana. Terus juga ini di luar jurusan ya. Tiap kementerian itu kan tunjangannya berbeda. Itu juga perlu dicari tahu karena orang suka menyamaratakan misalnya, PNS nih segini gajinya, TKP-nya segini, padahal itu beda-beda. Maksudnya bisa lah dicari tahu sendiri dulu karena semua ya tergantung gitu. Kalau pegawai negeri itu nggak bisa disamaratakan antara kementerian satu kementerian lain, belum yang dinas, daerah gitu. Itu semua beda-beda sih. Nah, kalau Mbak gimana? Kan biasanya suka ada yang bilang kayak nggak apa-apa, yang penting keterima dulu, penempatannya di mana juga nggak apa-apa. Itu gimana Mbak menurut Mbak? Itu perlu itu garis bawahi lagi ya, kayak mungkin kalau belum keterima biasanya kayak gitu, kayak udah lah aku ditempatin di mana aja nggak apa-apa gitu. Tapi pas kalian udah masuk itu beneran jadi concern banget mau ditempatkan di mana aja. Jadi menurutku sih sebelum daftar dipikirkan dan dipertimbangkan matang-matang dulu nih jurusan mana yang formasi mana yang mau dipilih. Karena itu juga nanti berkaitan dari yang awal banget, administrasi itu kan beda-beda juga ya setiap formasi. Jadi mulai dari situ aja kita harus tahu dulu kan. Terus ya tadi manfaat yang dikasih setiap kementerian kan beda-beda. Dari tunjangan kinerja lah dan sebagainya. Karena di angkatanku ada juga yang kayak udah masuk baru dia cuma segini kayak gitu. Kan sayang ya, daripada kamu bilang kayak gitu dari awal aja nggak usah daftar di kementerian itu atau di formasi tersebut. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya informasi yang kamu pengenin itu gitu. Jadi pas kamu masuk tuh bener-bener lega dan kayak ini yang aku mau banget. Iya. Karena kan mau gimana pun kita yang memilih dari awal ya untuk kayak ikut tes CPNS ini, untuk milih balai dan kementerian segala macamnya gitu. Tapi aku nambahin dikit ya, maksudnya kalau pegawai negeri itu buat informasi aja. Kadang kita berpikir, aku teknis nih, aku ngedaftar di sini. Ternyata tuh bisa banget gitu, kamu tidak ditaruh di yang kamu pilih. Jadi memang harus siap lahir dan batin. Kadang kan kita udah, kok aku milihnya sini, aku dilemparnya sangat amat sangat jauh gitu kan dari prediksi. Itu juga banyak terjadi di angkatanku. Cuma ya mungkin ada yang bisa berlapang dada, ada yang belum bisa menerima, ya balik ke masing-masing orang gitu sih. Berarti emang harus disiapkan secara mentalnya makanya juga harus ya. benar-benar mencari info gitu loh ke PNS-PNS kenalan gitu siapa gitu. Gimana sih dalamnya PNS ini? Karena kalau misalnya nggak PNS kan mungkin kita ngelamar pekerjaan A ya sudah di A saja gitu. Kalau ini tuh nggak gitu kenyataannya. Dia bisa di direktorat yang sama, cuma penempatan di dalamnya itu loh. Jadi ya ternyata beda daerah bisa aja gitu. Be ready lah. Oke. Nah, kalau gitu kan tadi kita udah membahas mengenai apa itu PNS, syaratnya, terus alur pendaftarannya. Nah, boleh dong Mbak kalau gitu pesannya untuk Sobat BTB yang mungkin ingin ikut tes CPNS tahun ini, atau mungkin pada teman-teman BTB, insan BTB sendiri yang sekarang mau coba untuk CPNS gitu. Ya, semangat daftar CPNS ya, dan belajar persiapan yang matang karena kesempatan ini kan nggak selalu dibuka gitu. Jadi dipersiapkan dengan matang aja biar lolos. Oke, kalau Mbak berusaha aja yang terbaik. Hasilnya serahkan dengan keputusan yang di atas. Oke, kalau gitu. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Gia, Mbak Velita udah hadir di podcast Ubi kita kali ini. Mungkin di podcast selanjutnya bisa mampir juga untuk bahasan yang lain ya Mbak. Iya, insya Allah. Oke. Terima kasih juga untuk Sobat BTB yang sudah menonton sampai saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita menarik khususnya seputar bendungan di Indonesia. Dadah.